Okay. Shalom kepada pemirsa-pemirsa di sana. Pada hari ini saya ingin melakukan presentasi tentang ketuhanan Yesus. Jadi kita semua sedia maklum ataupun kita semua mengerti bahawa polemikus di luar sana pasti akan menanyakan tentang di manakah buktinya dalam Alkitab Yesus itu mengaku sebagai Tuhan. Okey, jadi saya akan buktikan. Sebentar ya. Oh, saya harus bukakan Alkitabnya. Coba ya, saya coba. Okey. Saya akan share screen. Jadi kalau kelihatan, okey, jadi sudah kelihatan ya? Yang di Zoom itu sudah kelihatan ya? Sudah. Okey, jadi buktinya Yesus itu mengaku sebagai Tuhan. Ayatnya di sini. Ya, ayat Yohanes 13 ayat 13 dan juga ayat 14. Okey, Yohanes 13 ayat 13 dibacakan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini tulisan merah. Tulisan merah itu artinya berasal dari Yesus itu sendiri. Kemudian terus ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya, begitu ya. Tapi rakan-rakan teman-teman saya di Zoom ini, kalau kita menunjukkan ayat ini, bagaimanakah mereka membantah? Ada yang bisa menjawab? Bagaimanakah mereka membantah? Mungkin Pak Daniel tadi ya. Oh, saya. Kalau Ya. biasanya polemikus Muslim itu menyatakan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan kata yang benar, tapi Tuhan dari kata kurios gitu. Jadi Tuhan kalau bagi mereka itu Tuhan, gitu, bukan Tuhan, begitu Pak. Silakan. Nggak kedengaran. Jadi kalau polemikus Muslim itu menyatakan bahwa ayat tersebut itu harusnya Tuhan, bukan Tuhan, begitu. Oh, jadi okey, menurut mereka katanya seharusnya Tuhan, bukan Tuhan ya. Okey, jadi sebenarnya okey, ini berlaku kepada mereka kerana mereka tidak memahami sejarah. Ya. Dan pada hari inilah saya akan mengajarkan mereka tentang sejarah. Okey. Bentar, saya akan share screen lagi. Bentar ya, saya share screen ya. Okey, udah kelihatan di screen itu? Udah kelihatan di screen itu? Belum. Teman-teman? Belum. Sudah kelihatan di screen? Belum. Adakah sudah kelihatan di screen itu? Belum. Masih belum. Halo? Ya. Sudah. Kelihatan screen-nya? Sudah. Udah kelihatan screen-nya? Sudah. Oke, jadi apa yang kuno? Oke, ini ya. Ini ciri. Ini adalah ciri-ciri bahasa Melayu kuno. Jadi kita lihat di situ ya. Saya sudah gariskan. Bahasa Melayu kuno mempunyai beberapa ciri, yaitu, okey, jadi bahasa Melayu kuno itu mempunyai beberapa ciri.
Okey, mari kita skip A, B, C, D, E, F. Okey, tapi kita baca yang G itu, G, G, huruf G ya, dalam bahasa Indonesia itu huruf G. Okey, apa yang dibilang di poin G itu? Huruf H atau dalam bahasa Indonesia huruf H hilang dalam bahasa moden. Saya baca ulang, huruf H hilang dalam bahasa moden. Dalam tanda kurung, contoh, semua menjadi samuha, saya menjadi sahaya. Teman-teman Zoom, kira-kira kalau bahasa Melayu kuno itu katanya Tuhan, T-U-H-A-N. Kira-kira kalau hilangnya huruf H akan jadi apa? Teman-teman? Ulangi gimana? Okey, kalau katanya Tuhan, misalan katanya Tuhan. Kemudian huruf H-nya atau huruf H-nya hilang. Jadi Tuhan. Makanya apakah yang coba saya buktikan di sini? Artinya pada zaman dahulu mungkin sekitar abad ke-14 dan sebelumnya manusia yang berkedudukan tinggi, manusia yang memegang jabatan tinggi seperti raja, misalnya raja atau pegawai negeri yang tinggi, itu menggunakan Tuhan. Raja ketika itu masih menggunakan gelar Tuhan. Saya bisa buktikan. Bentar ya, saya akan share screen lagi. Di mana? Oke, teman-teman, sudah kelihatan di situ? Sudah terlihat. Jadi ini adalah Wikipedia tentang batu bersurat Terengganu. Oke, batu bersurat itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya prasasti. Prasasti Terengganu. Oke, prasasti Terengganu ini penanggalannya adalah 700 tahun dahulu. 700 tahun dahulu artinya sekitar abad ke-14. Ya, kalau ikutkan penanggalannya sekitar tahun 1297. Ada yang bilang 1297, ada yang bilang 1303. Ya. Jadi kita langsung aja. Ini ya, ini contohnya. Saya tunjukkan fotonya. Okey, saya akan tunjukkan 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, ini. Kemudian terus ini. Ini. Kemudian terus ini. Ini halaman ketiga. Kemudian ini. Okey. Jadi inilah yang bahasa yang digunakan itu abjad Arab. Abjad Arab yang disesuaikan dengan komunitas pada ketika itu. Kerana dalam bahasa Arab itu enggak ada bunyi P. Makanya bunyi P itu ada dalam bahasa Melayu. Saya tidak mau membuang waktu lagi. Saya langsung aja tunjukkan apa sih sebenarnya yang ditulis di dalam prasasti itu. Ini ya. Sudah kelihatan ya? Penampang. Sudah. Ini. Saya bacakan ya. Di baris pertama, tiada benar dendanya setahil, sepaha, ke-9 derma. Kemudian di baris kedua, Seri Paduka Tuhan. Lihat di situ, Seri Paduka Tuhan. Kemudian dalam tanda kurung, Tuan, siapa tiada harta dendanya? Teman-teman di Zoom, coba kalian pikir, mengapakah ada tanda kurung di situ? Tanda kurungnya Tuan di sebelah kata Tuhan itu. Mengapa? Ada yang bisa jawab? Kalau enggak saya jawab ya. Begini. Ini adalah bukti bahawa pada zaman dulu manusia
manusia ya, manusia yang hidup di zaman dahulu menggunakan gelar Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kata Tuhan, kata Tuhan TUAN. Kalau bahasa Indonesia ejana gimana? TUAN? TUAN ya. Tuan. Itu zaman dahulu belum wujud lagi. Pada ketika itu kata Tuan belum wujud lagi. Yang mereka arti pada ketika itu ialah Tuhan. Makanya raja pada ketika itu juga menggunakan menggunakan kata Tuhan. Bagaimana kita tahu Tuhan? Kerana kalau kita lihat di abjad Arab itu ada huruf ta ya. Seri Paduka. Ada huruf ta, kemudian huruf ha apa? Tapi kalau kita lihat di sini ya, seharusnya huruf ta itu ada 2 titik. Tapi saya ngerti mengapa. Tapi kalau dibaca itu kelihatan seperti nun. Bukan. Itu titiknya nggak ada. Tapi sebenarnya itu adalah kata Tuan. Adalah kata ta, huruf ta. Kemudian di sebelahnya adalah huruf ha ya, yang seperti apa ya? Kupu-kupu itu. Kemudian nun. Titiknya nggak ada. Jadi misalnya kalau Polemikus mau mengeles, zaman dahulu pun kata Tuan udah wujud. Tidak. Kenapa tidak? Kerana di prasasti itu huruf ha gede ya. Ha gede, bukan ha ringan. Ha gede ya. Itu juga tertulis di situ. Intinya begini. Pada zaman dahulu, kata Tuhan tidak wujud, tetapi yang wujud adalah kata Tuhan. Sehingga kan manusia yang menduduki jabatan yang tinggi menggunakan gelar Tuhan. Jadi, ini ya prasasti Terengganu. Saya matikan skrin ya. Jadi apa yang dapat disimpulkan di sini? Kata Tuhan pada hari ini adalah kata-kata yang diciptakan selepas kata Tuhan. Ya, kata Tuhan itu tidak wujud di zaman dahulu, tetapi cuma wujud setelah itu. Jadi ilahi atau Maha Pencipta itu menggunakan gelar Tuhan. Yang manusia yang memegang jabatan yang tinggi itu juga menggunakan gelar Tuhan. Tetapi setelah zaman berlalu, manusia mula mahu membedakan ilahi dan manusia. Makanya untuk membedakan kata Tuhan itu dikekalkan, tetapi hanya untuk ilahi. Dan kata baru iaitu Tuan diciptakan khusus untuk manusia. Jadi pemirsa di sini kira-kira ngerti ya apa yang saya sampaikan di sini? Paham. Ya. Paham, bro. Kalau kepada polemikus di sana, kalau kalian masih lagi ngotot, ngeyel, mahu berargumentasi tentang Tuhan dan Tuan. Tolonglah kalian belajar sejarah. Kalau kalian tidak belajar sejarah, kalian tidak akan tahu tentang ini. Dan kepada umat Kristian yang saya kasihi, saudara-saudara Kristianku, kalian haruslah mempelajari sejarah seperti ini supaya wawasan kalian akan menjadi lebih luas, supaya kalian bisa mematahkan argumentasi bodoh dari polemikus. Ya, Tuan? Tuan pula. Ya, pemirsa-pemirsa di luar sana. Jadi, sampai di sini sajalah presentasi saya. Terima kasih.